Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang selalu senantiasa memberikan kita nikmat. Beribu-ribu nikmat yang Allah hadirkan kepada kita. Tentunya sebagai orang-orang yang beriman, tentunya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah hadirkan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Nikmat mana lagi yang engkau dustakan, kata Allah dalam Al-Qur'an. Tentunya dalam situasi dan kondisi seperti ini, darurat pandemi COVID-19, tentunya kita harus tetap bersyukur karena kita masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nafas untuk menghirup udara oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabiullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu senantiasa mengeluarkan segala potensi hidupnya untuk memperjuangkan Islam. Hingga hari ini Islam masih bisa kita rasakan, Islam masih bisa kita rasakan dengan penuh dengan khazanah keilmuan. Baik teman-teman sekalian, bulan Ramadan kali ini kita diperhadapkan oleh yang namanya pandemi virus corona. Tentunya dengan adanya ini, virus corona ini mampu memantik semangat kita untuk tetap menjalankan aktivitas kita, aktivitas ibadah kita, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ahadiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun." Ketika lisanmu berkata, "Ya Allah, aku beriman kepadamu." Ketika kalimat iman keluar dari mulut kita, jangan engkau mengira engkau tidak lantas diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru semakin kuat iman kita, semakin dahsyat ujian yang akan Allah hadirkan kepada diri kita. Ibarat pohon, semakin tinggi pohon itu, semakin dahsyat angin yang akan menerpa pohon itu. Sama dengan iman kita, semakin tinggi iman kita, semakin kuat iman kita, semakin dahsyat ujian yang akan Allah hadirkan kepada diri kita. Jadi sudah sepatutnya kita dalam menghadapi ujian yang Allah hadirkan kepada kita dengan bersabar. Sabar di sini bukan berarti kita berdiam diri, tapi sabar di sini bagaimana kita menahan diri kita untuk tidak terjerumus kepada hal-hal yang banyak mudaratnya, hal-hal yang menjadikan kita menjadi buruk, teman-teman sekalian, menjadikan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian, bahwa sabar dalam Islam itu ada 3. Yang pertama adalah sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, atau sabar dalam ketaatan. Segala bentuk yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala tentu kita lakukan dengan sabar. Salat kita melakukannya dengan sabar, kemudian bersedekah kita melakukannya dengan sabar. Jangan ada kata-kata kita mengeluh dalam melakukan hal itu. Tentunya kita harus menahan diri kita dari rasa kemalasan, rasa capek ketika kita melakukan hal kebaikan. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, adalah sabar dalam menjauhi segala bentuk larangan Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kita jauhi, jangan sampai kita terjerumus pada wilayah-wilayah yang banyak mudaratnya, teman-teman sekalian. Kemudian yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi musibah yang Allah hadirkan kepada diri kita, teman-teman sekalian. Begitu banyak ujian, musibah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, entah keluarga kita, kerabat kita, orang yang kita sayangi pergi meninggalkan kita, tentunya kita hadapi dengan sabar. Ingat, innallaha ma'as sabirin.
Allah bersama orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar akan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sudah sepatutnya kita menjalani kehidupan kita, apalagi di bulan Ramadan ini kita perbanyak bersabar dalam melakukan aktivitas kita. Ingat teman-teman sekalian bahwa orang-orang yang ketika ditimpa musibah tentunya dia akan selalu mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami ini milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita ini adalah milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita ditimpa musibah, tentunya kita terus menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, terus mengingat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita tidak akan ada tanpa adanya Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, momentum bulan Ramadan kali ini kita jadikan media untuk melatih kesabaran kita, sehingga di bulan-bulan berikutnya kita tetap bersabar, tetap mengimplementasikan kesabaran kita di kehidupan kita sehari-hari. Ingat teman-teman sekalian, perlu kita ketahui secara bersama bahwa orang-orang yang bersabar akan meraih 3 keuntungan. Yang pertama, jamaah sekalian, teman-teman sekalian, orang-orang yang bersabar akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman-Nya, ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapat ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya momentum bulan Ramadan kali ini, meskipun kita dihadapkan dengan COVID-19 ini, tidak menurunkan semangat kita untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan kebaikan, melakukan sedekah, dan melakukan aktivitas-aktivitas di rumah kita masing-masing. Pesan saya kepada teman-teman, khususnya teman-teman Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Mamuju, untuk tetap stay di rumah, tetap belajar di rumah, melakukan hal-hal yang produktif di rumah, kemudian ibadah tetap di rumah, jangan keluar ketika hal-hal itu tidak penting. Jika ingin keluar tetap sesuai dengan protokol kesehatan, memakai masker, memakai alat pelindung diri agar kita terbebas dari yang namanya virus corona. Kemudian kita termasuk orang-orang yang tidak menyebarkan virus corona ini. Demikian kultum yang saya sampaikan pada kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terkhusus bagi diri saya pribadi. Demikian, billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.